Halo, bertemu saya lagi dengan Cika Bidadewi di Omachi Story. Kali ini saya akan memberikan Anda beberapa resep masakan untuk seharian. Weekend, pandemi, segala hal dilakukan di rumah, so rasanya kita harus sedikit kreatif dalam memutuskan menu makanan. Di sini saya punya stroberi, pisang, susu cair, cornflakes, dan madu. Untuk 3 porsi saya memakai 200 gram stroberi, 2 buah pisang, dan 150 gram cornflakes. Semua sudah saya potong-potong sesuai selera ya untuk buah-buahannya. Saya siapkan wadah. Cornflakes ini untuk 3 orang, jadi masing-masing sekitar 50 gram. 2 buah pisang yang sudah saya potong-potong ini saya bagi rata 3 ya. Stroberi juga saya bagi rata untuk 3 porsi. Oke, ini sudah siap ya. 3 porsi masing-masing mendapatkan bagian yang hampir sama. Tuang susunya itu selera aja, banyaknya terserah. Dan terakhir tambahkan madu. Oke, ini sudah untuk 3 porsi sarapan paginya sudah jadi. Tidak lupa saya siapkan teh panas, tawar aja ya karena dari madu sudah manis. Madu, cornflake, stroberi, pisang, teh panas. Ini adalah pagi yang sempurna. Selesai dengan itu semua, saya siapkan untuk makan siang. Saya membutuhkan sayuran ya. Ini saya gunakan sawi hijau, kol, dan toge. Banyaknya sih terserah aja ya selera. Dan ini mie telur ya, 1 bungkus, 4 butir telur nanti akan saya ceplok biasa aja. Dan bumbunya hanya ini, hanya bawang putih 15 gram atau 20 gram, ini terserah. Lada dan garam itu selera. Ini sudah saya ulek halus seperti ini ya. Mie saya rebus, dan sambil menunggu mie-nya matang saya juga sambil ceplok telur ya. Saya biasanya menggunakan minyak panas, jadi agak-agak hangus gitu deh. Ini sudah jadi telur ceploknya. Ini untuk 4 porsi ya. Mie yang sudah direbus ditiriskan dan diberi kecap. Gak usah terlalu banyak. Aduk-aduk hingga rata ya. Gunakan sumpit untuk mengaduk rata hingga seperti ini. Bumbu lainnya saya hanya pakai 1 sendok makan saus tiram dan 3 sendok makan saus tomat. Panaskan minyak, selera aja ya banyaknya berapa. Tumis bumbu halus. Aduk-aduk hingga matang, hingga tercium aromanya ya. Jika sudah tercium aroma, masukkan sayurnya. Kemudian masukkan mie-nya dan diaduk-aduk hingga sayurnya layu atau matang. Toge saya masukkan terakhir ya. Saus tomat dan saus tiram juga terakhir. Aduk-aduk kembali hingga semua tercampur rata, bumbunya dan sayurnya juga matang semua ya. Itu selera sih kalau soal sayur. Jika Anda suka, Anda bisa tambahkan 1 telur ya, ini opsional aja. Oke, jika semua dirasa sudah cukup ya, sudah cukup matang, telurnya juga sudah tidak bau amis, boleh dimatikan api sambil diaduk-aduk, kemudian dihidangkan. Mie goreng dengan tambahan
Bawang putih cincang goreng tentu tidak akan ada yang bisa menolaknya. Harumnya menggoda. Untuk menu makan malam, saya punya 400 gram ikan bandeng. Ini sudah dilumuri dengan air jeruk nipis dan 1 sendok garam. Saya diamkan dulu 15 menit. Sambil menunggu, saya siapkan untuk sayurnya ya, nanti malam sayur oyong. Ini sekitar 100 gram oyong, 100 gram wortel, 10 butir telur puyuh yang sudah direbus, dan 50 gram soun. Bumbunya adalah 50 gram bawang merah, 20 gram bawang putih, 2 cabai merah keriting, 1 batang daun bawang, dan setengah sendok makan ebi yang sudah saya cuci bersih. Bawang merah, bawang putih, dan ebi saya tambahkan sedikit garam. Saya ulek halus seperti ini ya. Oyong, wortel, cabai keriting, dan daun bawang sudah saya potong dan iris sesuai selera aja. Siapkan wajan panas, beri sedikit minyak sekitar 3 sendok makan, dan tumis bumbu halusnya. Menumis dengan api kecil, sedikit agak lama sih ya, agak sedikit makan waktu ya ini, karena saya akan menumisnya hingga berwarna kecoklatan seperti ini. Lalu saya tambahkan air sekitar 700 ml atau 1 liter, itu terserah ya. Saya tambahkan air panas. Jika sudah mendidih, boleh ditambahkan lada, penyedap, itu semua selera aja. Masukkan telur puyuh jika airnya sudah mendidih. Kemudian wortel, cabai merah. Biarkan mendidih. Kemudian jika wortelnya sudah mulai mengapung, itu berarti sudah agak matang ya wortelnya. Baru dimasukkan oyong. Aduk-aduk hingga mendidih. Jika sudah mendidih, boleh ditambahkan lagi bumbu jika masih terasa kurang ya. Saya tadi menambahkan lada. Masukkan soun. Baru kemudian terakhir ya, ketika sudah matang dan rasanya sempurna, saya tambahkan daun bawang sesaat sebelum diangkat. Oke, ini sudah jadi. Sekarang saya ke bumbu untuk bandeng. Saya hanya menggunakan 2 sendok makan sambal terasi ya, dan 4 buah cabai merah besar. Bandengnya ini tadi sudah dicuci bersih lagi. Cabai merahnya saya blender ya, seperti ini, tidak perlu terlalu halus. Saya juga menambahkan beberapa lembar daun jeruk supaya wangi. Bandengnya saya goreng dulu hingga seperti ini ya, selera aja sih. Angkat. Kemudian ini campuran minyak wijen ya dengan minyak goreng biasa. Tumis cabai merah besarnya sekalian dengan daun jeruk. Ditumis hingga harum dan daun jeruknya layu. Lalu masukkan sambal terasinya. Aduk-aduk kembali. Ini lumayan enak sih. Resep coba-coba tapi enak deh. Lada dan garam itu selera ya. Vetsin juga boleh ditambahkan, terserah. Oke, kemudian saya masukkan ikan bandeng gorengnya. Saya aduk pelan-pelan.
saya menaburkan teri jengki goreng ya, dan bawang putih cincang. Ini pasti beda ya, maksudnya ini bandeng sambal terasi yang sedikit berbeda. Oke, ini menu makan malam istimewa kami. Sayur oyong tumis ebi dengan telur puyuh, wortel dan soun. Lalu ini bandeng sambal terasi. Kalau ini saya hanya ide aja, kalau Anda punya sambal lain ya nggak apa-apa. Kebetulan saya ini kemarin ada sambal sisa ya. Mudah-mudahan besok-besok saya bisa memberikan Anda resep sambal terasi ala Omachi Story. Kerupuk, bandeng goreng sambal terasi ala Omachi Story, dan sayur oyong tumis ebi dengan telur puyuh, wortel, dan soun. Ini adalah menu makan malam yang alhamdulillah ya, selalu bersyukur kepada Allah. Sampai jumpa lagi di Omachi Story edisi berikutnya. Saya Cike Bida Dewi. Salam.